kekasih Tuhan, Shalom. Saudara yang terkasih, kita sudah ada dalam minggu sengsara. Yang pertama kita akan merayakan atau menghayati 7 minggu sengsara Kristus. Untuk kita akan masuki Jumat Agung dan juga Paskah. Dan kali ini dalam minggu sengsara yang pertama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pengampunan yang membebaskan. Kekasih Tuhan, ada orang yang berpikir bahwa menyimpan dendam itu adalah cara untuk menghukum orang yang menyakiti dia. Padahal saudara, menyimpan dendam itu seperti meminum racun, lalu berusaha untuk atau berharap agar orang lain yang mati. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari percakapan Petrus dan Yesus bahwa pengampunan bukanlah sebuah pilihan. Pengampunan bukan sebuah pilihan, melainkan pengampunan itu identitas sebagai orang percaya. Saudara yang terkasih, ketika Petrus datang menjumpai sang guru, yaitu Yesus Kristus, dia bertanya, "Guru, sampai berapa kali saya harus mengampuni orang yang berdosa terhadap saya?" Dia bertanya, tetapi langsung dia juga menawarkan 7 kali. Petrus menawarkan, dia bertanya dan juga langsung menawarkan angka 7 kali. Angka 7, sebuah angka yang menurut standar manusia itu sudah sangat sabar. Menurut standar manusia itu sudah cukup. Bahkan itu berlebihan. 3 kali saya potong bilang cukup sudah. Ada orang yang beralasan, kok besuki 3 kali? Tetap tidak ada, jadi sama-sama waktu pemarah. Atau kita bilang bahwa 3 kali yang kita mengampuni dia tapi tetap sama, jadi cukup sudah. Kita beralasan 3 kali itu lebe-lebe. Atau bilang manusia juga punya batas. Kalau Petrus dia punya standar 7 kali. Nah saudara yang terkasih, ketika Yesus menjawab Petrus, Yesus bilang bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Bapak Mama kekasih Tuhan, angka ini bukan berarti kita berhenti mengampuni di hitungan ke 490 kali. Bukan. Tak usah potong lurus-lurus pakai matematika dan 7 kali 70 kali, 70 kali 7 kali. Bukan berarti bahwa kita berhenti mengampuni di hitungan itu 490. Tetapi saudara, ini adalah simbol ketidakterbatasan. Simbol ketidakterbatasan. Artinya bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa selama Allah tidak berhenti mengampuni kita, maka kita tidak punya hak untuk berhenti mengampuni sesama. Saudara, Allah tidak pernah berhenti untuk mengampuni saudara dan saya, bahkan setiap hari. Dari pagi sampai dengan malam, dia tidak berhenti untuk mengampuni kita. Lalu hak apa kita untuk tidak mengampuni orang lain? Ini kebenaran yang harus kita ketahui. Kebenaran yang harus kembali untuk kita sadar bahwa ini adalah identitas kita, ini bukan pilihan. Pengampunan bukan tentang seberapa besar kesalahan orang lain, tetapi pengampunan ini tentang seberapa besar ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Mama, saudara yang terkasih, coba kita bertindak dengan ubah standar kita, yaitu berhentilah menghitung berapa kali orang sudah menyakiti kita, dan mulailah menghitung
Berapa kali Tuhan sudah mengampuni saudara di pagi ini? Hitung saja untuk di pagi ini. Menggali, bangun pagi kau semua ngomel, bangun pagi-pagi kau jengkel orang. Hitung saja dari pagi ini. Saudara, dari perubahan standar berpikir ini, tentu akan ada langkah kecil yang dapat kita tempuh. Hari ini, saudara, sebutkan satu nama orang yang paling sulit untuk kita ampuni. Sebutkan satu nama saja yang sulit sekali untuk saudara ampuni. Sebutkan itu dalam doa. Minta Tuhan untuk memberikan hati yang baru untuk saudara dapat memandang orang tersebut. Kalau selama ini buang muka, kalau selama ini tidak bertegur sapa, cobalah dengan langkah yang baru ini, langkah kecil untuk kita tempuh. Tentunya dengan standar berpikir yang berbeda. Tidak menghitung-hitung kesalahan orang itu, tapi hitunglah pengampunan Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara. Saudara yang terkasih, dalam perumpamaan ini, hamba yang diampuni hutangnya dikatakan dalam bacaan ini 10.000 talenta. 10.000 talenta ini setara dengan miliaran rupiah. Tetapi justru dalam bacaan mengatakan bahwa ketika dia sudah diampuni, dia diterima dan hutangnya itu dihapus. Hutangnya itu tidak diingat-ingat lagi. Justru dia keluar dan dia mencekik temannya yang hanya berhutang 100 dinar. 100 dinar ini dia setara dengan beberapa juta saja dibandingkan dengan dia punya yang miliaran. Saudara, dia ketika keluar dia tidak membagikan kemerdekaannya, kebebasan yang baru saja dia terima di dalam. Dan saudara yang terkasih, bacaan ini mengatakan bahwa hamba yang lain melihat akan situasi itu. Tentu ketika mereka melihat, dia bilang, "Amin, lu sadis lah. Lu baru saja mendapatkan pengampunan, bahkan lu hutang dihapus. Tapi lu keluar datang lu bikin lain. Keluar datang lu jadi lupa daratan." Atau dengan kata lain, dia mengalami amnesia rohani. Dia begitu fokus pada lubang kecil yang di kantong temannya sampai dia lupa pada gunung emas yang baru saja Tuhan berikan kepada dia. Saudara, kotong selalu mendapatkan anugerah Allah. Kasih karunia Allah itu selalu kotong dapat. Tapi kadang-kadang kotong sudah suka perhatikan orang lain. Kotong suka cengkel orang lain dan kotong lupa tentang kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Seringkali kita pun juga demikian. Kita begitu fokus pada luka yang ditorehkan orang lain, sehingga kita lupa bahwa di kayu salib Yesus Kristus sudah melunasi hutang dosa kita yang tak terhingga. Hutang yang sebenarnya tidak dapat kita bayar, tetapi Tuhan Yesus sudah menuntaskan itu di atas kayu salib. Saudara, perlu kita pahami, mengampuni bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain. Kalau saya mengampuni, bukan berarti bahwa saya membenarkan apa yang dia lakukan terhadap saya. Mengampuni tidak berarti bahwa oh tidak apa-apa, kamu mengkhianati saya, tidak apa-apa. Bukan begitu, saudara. Mengampuni berarti kita berkata bahwa saya melepaskan hak saya untuk membalasmu. Saya punya hak, tetapi saya melepaskan hak itu untuk membalasmu. Dan saya menyerahkan hakimnya kepada Tuhan. Karena saya sendiri adalah orang yang sudah dibebaskan dari hukuman mati. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, bayangkan kalau setiap dendam, setiap kata-kata kasar yang pernah saudara terima,
Dan setiap pengkhianatan, kita bayangkan bahwa itu ibarat sekumpulan batu tajam. Dan karena saudara merasa punya hak untuk marah, maka saudara memasukkan batu-batu itu ke dalam ransel dan menggendongnya kemanapun saudara pergi. Tahun demi tahun berlalu, maka bahu saudara mulai lecet dan berdarah. Punggung saudara mulai membungkuk karena beban itu kian berat. Saudara ingin berlari untuk menjemput berkat Tuhan di depan, tetapi saudara terlalu lelah karena beban di punggung itu. Saudara ingin memeluk keluarga dengan kasih, tetapi ransel besar itu menghalangi saudara. Tetapi saudara, saat saudara melepaskan ransel itu, saudara tidak sedang menolong orang yang menyakiti saudara, tetapi saudara sedang menolong diri sendiri untuk bisa berdiri tegak dan bernapas lagi dengan lega. Mari kita renungkan. Ingatlah satu nama, atau ingatlah satu peristiwa yang selama ini membuat dada saudara sesak. Apakah itu luka, masa lalu atau masa kecil? Apakah itu pengkhianatan orang lain, pengkhianatan rekan kerja, pengkhianatan saudara sekandung, ataukah pengkhianatan suami atau istri terhadap saudara? Akuilah itu sebagai batu yang selama ini membebani langkah saudara. Dan katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, saya lelah membawa beban ini, dan hari ini saya memilih untuk melepaskannya. Biarkanlah masa lalu itu tidak lagi punya kuasa untuk mengikat langkah kaki saudara menuju kepada masa depan. Karena beban itulah yang membuat kita berat untuk melangkah. Saudara yang terkasih, dalam bagian ayat yang terakhir sangat keras pesannya. Dikatakan raja itu menyerahkan hamba yang jahat itu kepada algojo. Artinya saudara, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa Bapa di surga juga akan berbuat demikian jika kita tidak mengampuni dengan segenap hati. Saudara, pengampunan kepada manusia, pengampunan kepada sesama, atau biasa kita bilang pengampunan horizontal ini, itu adalah bukti yang sah dari pengampunan vertikal, pengampunan dari Allah. Ketika kita saling mengampuni, itu pengampunan yang sah, pengampunan dari Allah. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita dicintai Allah jika kita memelihara kebencian, memelihara dendam kepada sesama gambar Allah. Saudara yang terkasih, kebenaran ini harus menjadi bagian saudara dan saya. Jangan anggap sambil lalu. Jangan anggap bahwa kalau datang hanya dengar-dengar sah, baru itu bilang itu pendeta omong, itu potong urusan. Itu urusannya saya. Tetapi saudara, ini harus, kebenaran ini harus menjadi bagian kita yang harus memerdekakan dan membebaskan kita. Jangan lagi itu menjadi bagian kurungan dalam diri kita, dan kita juga terkurung dengan rasa dendam dan rasa sakit hati. Pengampunan adalah gaya hidup. Dia bukan pilihan. Itu identitas orang Kristen. Pengampunan itu karena dia gaya hidup, itu berarti bahwa dia bukan kejadian sekali seumur hidup, tetapi dia terus menerus. Jangan juga kau bilang membawa mati, karena dia identitas yang harus terjadi terus menerus selagi kita masih bernapas. Jadi dia bukan terjadi sekali seumur hidup atau sampai mati berubah. Kau berikan pengampunan. Sumati soal bisa beri pengampunan lagi. Sumati kau bisa bikin apa-apa lagi.
Saudara yang terkasih, jadi ibarat sebuah cermin. Sebuah cermin itu hanya bisa memantulkan cahaya jika dia bersih. Jika cermin itu tertutup lumpur dendam, maka dunia tidak akan pernah melihat cahaya Tuhan melalui hidup kita. Hari ini saudara dan saya dipanggil. Kita semua dipanggil untuk menjadi transmisi. Menjadi transmisi kasih Allah, menjadi penyalur, memindahkan kasih Allah itu. Kita menjadi transmisi, bukan menjadi terminal yang menghentikan kasih itu hanya di diri kita. Karena sudah sampai, jadi itu untuk beta saja, tidak untuk orang lain. Saudara, jika memungkinkan dan aman secara emosional, cobalah mulai menyapa kembali orang yang berselisih dengan saudara. Bisa kok? Itu kok punya tindakan simbol yang mau mengatakan bahwa saya lepas ini beban. Buat apa saya bawa ini beban terus menerus dari tahun ke tahun? Mulailah menyapa kembali orang yang berselisih dengan saudara. Atau mungkin dengan sebuah senyuman, atau kata shalom, kata apa kabar. Itu bisa menjadi jembatan pertama. Kadang orang yang paling sulit diampuni adalah diri sendiri. Ingatlah, Allah sudah mengampuni saudara. Jika Allah yang maha adil saja dia bisa mengampuni saudara, maka siapakah saudara yang merasa berhak untuk menghukum diri sendiri? Saudara, Tuhan Yesus bilang, kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang punya belas kasihan. Tetapi ingat, bukan belas kasihan saja. Tetapi dalam bacaan ini dia berlanjut, ibarat kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang sangat adil. Raja yang punya belas kasihan. Tetapi jika orang yang menerima belas kasihan itu dia menyia-nyiakan, maka keadilan Tuhan Allah itu akan diberlakukan. Jadi omong kerajaan surga itu hanya berbicara tentang kasih yang tak pernah terbatas, tetapi juga berbicara tentang keadilan. Allah kasih dan Allah adil. Dia adil sehingga dia harus menegakkan sebuah keadilan jikalau orang yang sudah menerima kasih karunia tidak melakukan atau mengindahkan kasih karunia-Nya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengakhiri akan firman Tuhan hari ini, ada kata-kata bagi kita hari ini. Kata-katanya bilang begini, mengampuni bukan berarti melupakan atau amnesia, tetapi mengingat tanpa rasa sakit. Mengampuni itu mengingat tanpa rasa sakit. Atau ingat bahwa kamu pernah berselisih, tetapi sudah sakit lagi karena apa? Karena sudah mengampuni. Mengampuni bukan membebaskan orang lain dari kesalahannya, melainkan membebaskan hatimu sendiri dari belenggu dendam dan kepahitan. Maka kekasih Tuhan, renungkan, masih adakah hamba 100 dinar yang sedang saudara cekik dalam hati saudara hari ini? Harus bisa ambil keputusan hari ini, lepaskanlah mereka demi kebebasan saudara sendiri. Lepaskanlah mereka, karena mereka akan menjadi beban untuk diri kita. Tidak saja beban, tetapi menjadi sakit penyakit. Selamat memasuki minggu sengsara yang pertama. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.